Gue nggak bisa berenang men, gue nggak bisa berenang coy. Sosokannya berenang di udara gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal berenang gitu, di sini gue dapat berita nih. Ada seorang pelajar 3 jam men di laut. Gila nggak lu? 3 jam terombang ambing di laut masih hidup. Allahu Akbar. Kalau gua men, kalau gua di posisi itu gila men. Udah keram kaki gua, meninggal gua. Ini gua bener-bener men, ini bukan ngelawak ya cuy, bener cuy. Ini gua agak sedih. Bukan agak sedih, emang sedih banget gitu. Dan untungnya dia selamat men. Jadi sini gua dapat berita di mana ada pelajar umur 14 tahun. Dia tuh terombang ambing di laut selama 3 jam. Untung aja nih ada tim TNI AL nggak salah gua, angkatan laut yang menemukan dia gitu. Ini bener-bener lagi viral banget, dimana gue pengen bahas juga nih kronologi gimana gitu kan. Kita bakal cari tahu dulu. Dan ada video tersebar juga men, dimana katanya dia ditolak sama temen-temennya kalau nggak salah gue gitu men. Aduh gila. Yo, halo men, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, terus ada kali men, kita bakalan coba untuk bahas sebuah berita yang lagi viral banget di sini ya. Gue baru dapat aja beritanya, dia lagi viral banget di TikTok gitu kan. Dan di sini yang bikin gue kaget adalah dia 3 jam di laut men. Gue 10 menit di kolam 8 meter aja hilang gue, gak nge-YouTube lagi. Allahu Akbar, amit-amit. Maksud gue kayak gila men, selama itu 3 jam di laut yang bener-bener dalam, luas, gak kelihatan daratan, tapi mentalnya kuat men, mentalnya kuat. Ini kita bilang ya, kalau misal lu berani lah, lu bisa lah berenang gitu kan. Tapi mental lu coy, bisa gak sih lu ngerasa tenang, lu di tengah lautan, gak kelihatan daratan, gak ada yang bisa bantuin lu 3 jam. Aduh, ini kita bilang soal mental deh, soal pikiran dah. Lu kejebak di pulau gak ada orang aja mungkin lu udah panik. Itu pulau tuh masih daratan men. Ini masalahnya lautan, dimana yang bener-bener gak ada orang ngeliat. Masalahnya bukan 10 menit 50 menit, bukan 3 jam gitu loh. Lu bayangin aja gimana cara dia ngasah mental dia, pikiran dia, sehingga dia bisa tenang gitu. Karena kalau misalnya dia udah gak tenang nih pasti meninggal. Karena gue yakin banget pasti kram tuh kaki men. Gila gak lu berenang, lu apa ya cara bilangnya, kayak menjaga keseimbangan gitu kan, sambil menjaga mindset dan mental lu juga biar gak panik gitu. Pasti lu panik dah kalau misalnya di tengah lautan kayak gitu anjir. Kita bakal langsung aja lihat gimana videonya tanpa banyak bacot, kita ke TikTok men. Let's go. Oke men, kita sudah berada di TikTok ya, dan di sini kita bakal lihat dulu berita dari TikTok ya men, dari iNews love you. Nah, TNI AL selamatkan pelajar terombang ambing di tengah laut men. Informasi lain pemirsa, seorang anak ditemukan anggota TNI Angkatan Laut yang sedang berpatroli di perairan Kepulauan Seribu. Oke, berarti ada patroli lah ya. Untung banget ada patroli pada saat itu men. Kapal penyeberangan. Oh dari kapal oh ternyata dia jatuh tuh dari kapal penyeberangan ya. Tuh. Kita tolongin ayo. Ayo naik, kamu kenapa? Kita tolongin. Hah? Ayo naik dek, naik dulu. Apa? Naik. Ayo naik dulu. Anggota TNI Angkatan Laut KRI 9. Lu bayangin itu anjir sumpah dah. Luasnya luas banget men, gak kayak kolam-kolam biasa lu berenang. Masih ada daratan, itu gak ada masalahnya men. Ya Allah, kalau gue jadi dia udah men, mental gue gak kuat, panik gue. 50 menemukan seorang anak yang terombang ambing di tengah laut sekitar 25 nautical mile atau 45 km dari daratan Banten. 45 km. Allahu Akbar, jauh banget anjir. Iya. Siapa yang jeburin? Tuh dia diangkat ya mainnya, diangkat gitu. Pegangan. Untung aja main ada korban AL yang ya. merupakan TNI pelajar AL. ini terjatuh dari kapal penyeberangan Kronjo Banten menuju Pulau Harapan. Oke. Komandan KRI 9850 Mayor Laut Nanang Hunaifi menyatakan korban ditemukan pada Jumat lalu sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan, korban sempat terombang-ambing di tengah laut selama 3 jam. Usai ditemukan, korban yang berusia 14 tahun dievakuasi dan dipertemukan dengan keluarga. Anjir men. Kita baca sedikit komentar lah. Ini gue sesek banget karena gue jujur ya, gue tuh gak bisa berenang men, asli dah. Gue masuk air ke telinga dikit gue udah panik men, udah panik. Mamam tuh. Apalagi di tengah laut kayak gitu, daratan kagak ada, udah gitu pijakannya jauh lagi itu. Lu berusaha menyeimbangkan diri. Anjir lah, kita baca komentar dikit ya men ya. Langsung pak diangkat jadi TNI AL. Gak bisa kayak gitu, gak bisa. Lu kira segampang itu? Masih umur 14 tahun lu kalau salah gue ya men ya. Gak kayak gitu, maksudnya ya emang bagus ya. Ini kita baca dikit ya men ya. Udah diuji coba pak 3 jam renang. Siapa yang sanggup di laut 3 jam renang pak, termasuk hebat, saya dukung jadi TNI. Iya sih emang, cuman gak langsung jadi TNI juga dong. Maksudnya mungkin masuk jadi pelajar TNI AL kali ya, mungkin kayak gitu ya. Nah ini juga nih dari Gatar nih, kebetulan ketemu TNI AL. Menurut saya itu semua rencana Allah bener.
bener. Gak mungkin ya men, kebetulan doang kayaknya gak mungkin. Emang udah rencana Allah. Kalau misalnya dia gimana cara bilangnya? Kalau bukan rencana Allah kayaknya gak bakal ketemu juga. Maksud gue kayak lu bisa tahu sendiri laut itu kan luas ya men. Kayaknya susah gitu buat dilihat sama orang gitu loh. Kayak gitulah men. Kita bakal lihat lagi satu video lagi. Nah, ini video aslinya men. Nah, ini video asli dari rekamannya nih men. Nih dek, kamu kok di sini ngapain? Harapan nek. Dek, kamu kenapa dilempar orang kamu? Dilempar ya? Dibuang orang ya? Iya. Diceburin saya, Bang. Siapa yang jeburin? Wah anjir. Siapa yang jeburin? Diceburin bos. Wah anjir. Ini orang yang ceburinnya nggak ada akhlaknya. Kasih tahu sama gue yang ceburin lu siapa? Gue lempar botol aqua. Jangan sebut merek. Mas gue nggak ada otak nih men, sumpah yang nyeburin asli. Anak-anak mana? Bilang, nek, pegangan. Anjir, harus diusut tuntas nih, harus nih. Kalau nggak ketemu anak-anak itu kayaknya gue nggak bakal nyaman nih hidup nih. Bener, sumpah. Lu bayangin aja lu, anjir diceburin nggak ada akhlak ya, 3 jam lagi. Sampai kayak gini loh tangannya. Aduh ya Allah, tangannya tuh gue yakin udah keriput parah men. Lu kalau berenang di kayak di kolam renang aja sejam kayaknya lu udah nggak sanggup lah ya. Tangan lu udah pecah-pecah gitu loh, udah kayak udah kayak mayat gitu loh. Ini masalahnya 3 jam men. Kamu dari kapan? Tadi. Duduk aja, duduk. Laporan Bang, dilempar kawan-kawannya ada. Dalam tengah laut. Udah men ya. Ini gue bener-bener dah baca komentar nih bener banget men. Emang cocok masuk angkatan laut gitu, jago berenang emang. Cuman ya di sini setelah kita baca beritanya nih, kan gue baca berita juga gitu kan. Dan di sini kita bakal baca nih beberapa fakta tentang dia gitu. Nah, ini dia nih beritanya cuy ya. Terapung selama 3 jam di tengah laut, seorang pelajar berhasil diselamatkan TNI AL gitu. Nah, di sini ya cuy ya, setelah gue lihat ternyata anak itu berumur 14 tahun nih, kalian bisa baca nih. Setelah ditanyai, diketahui anak tersebut bernama Ridho Ilhami. Wah gila, Rod lagi. Maksud gua Lord Ridho nih. 14 tahun loh men. Ia adalah seorang pelajar asal Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Masih 14 tahun cuy. Gila enggak lu? Dan di sini ada kronologi dikit, kita bakal lihat ya. Kronologi penemuan anak laki-laki di tengah laut gitu. Nah, ternyata itu ditemukannya pada pukul 8.30 setengah 9 lah ya, setengah 9 pagi berarti. Dan di situ ya cuy sedang ada patroli gitu loh. Angkatan laut ini TNI Angkatan Laut ini sedang ada patroli, dan ternyata dia ngelihat gitu kan sosok anak yang tadi lah gitu, lagi terapung-apung gitu. Dan yang gue kagumnya juga adalah dia itu sanggup menahan keseimbangan, karena yang gue tahu buat nahan keseimbangan biar nggak tenggelam itu susah men. Harus punya nyali yang gede juga, dan juga harus punya fisik yang kuat juga. Karena lu bayangin aja, berenang itu bukan sekedar kayak berenang-berenang doang, itu kan dia nyari daratan juga dong. Dia nyari daratan juga, pasti dia kayak yang ya berenang lah kayak kesana sono gitu, nggak cuma diem doang. Lagian kalau diem doang kayak gimana men, pasti jatuh gitu kan. Jadi maksud gue di sini dia hebat gitu loh, karena dia bisa nahan 3 jam dan dia nggak panik. Itu dia, lu lihat tadi dari mukanya men. Dia bukan panik, cuman lebih ke arah kayak apa ya, kuat aja mentalnya. Ya mas, pasti dia takut sih, pasti takut. Cuman kayak kalau gue di situ udah ngejawab pertanyaan dari TNI ini juga udah nggak bisa men. Kayak ditanyain ya, kamu kenapa kamu diceburin? Tuh gue nggak bisa jawab men. Kalau gue udah di posisi dia men, udah kayak Pak tolongin aja dulu Pak, nggak usah nanya bisa nggak sih? Udah pasti panik, patung gitu gue. Tapi dia ternyata masih bisa jawab ya men. Ya, makanya gue bilang mentalnya kuat. Emang bener kata orang-orang nih, cocok jadi TNI. Bener, cocok jadi TNI. Cuman dia masih 14 tahun. Ya mungkin dimasukkan ke sekolah dulu kali ya, dimasukkan ke sekolah taruna tentang TNI AL gitu-gitu lah men ya. Dan di sini ternyata TNI AL tuh bergegas melakukan pertolongan pertama juga setelah dia nemuin anak tadi gitu kan. Nah, penyebab korbannya ini nih, gue masih kurang tahu nih apakah benar dia diceburin oleh teman-temannya. Cuman kalau misalnya dia diceburin oleh teman-teman ini gak ada akhlak teman-temannya men. Ini teman-teman apa iblis men? Udah bener-bener real fake friend ya. Kalau orang-orang pada ngomongin fake friend gitu kan, ini bener-bener fake friend sejati. Gila enggak lu? Udah gitu ya, udah diceburin ya, kayaknya nggak ada laporan dari teman-teman yang ceburin gitu. Maksud gue gitu loh, kalau misalnya nih gue sebagai temennya misalnya nih ya, sebenarnya gue yang dorong dia gitu kan, gue pasti juga panik men. Gue pasti juga kayak nelpon polisi lah, nelpon TNI lah, kayak minta tolong bantu lah. Permasalahannya TNI di sini ngebantuin dia bukan karena ada laporan, bukan, tapi TNI AL di sini ngebantuin dia karena lagi patroli doang, bukan karena ada laporan. Enggak, berarti emang nggak dilapor sama teman-teman bangsatnya ini, enggak. Jadi emang bener-bener kayak hoki gitu loh, kayak bener-bener rencana Allah gitu. Ini makanya gue bilang di sini orang hebat banget, gila men. Gue sampai terharu cuy ya. Aduh, pesan moral video kali ini apa? Ternyata mental kita tuh emang harus diasah gitu loh. Jangan panikan ya. Karena kalau kita di posisi dia kayaknya kita nggak bakal sanggup gitu. Makanya gue bilang mental itu bener-bener harus diasah. Jangan gampang panik kalau misalnya kalian ada masalah gitu kan. Kalau kata orang gini, ada kalimatnya men. Misalnya masalah kalian tuh sebesar kapal, ingatlah bahwasanya rencana Allah itu seluas lautan.
Itu bener banget cuy. Karena ya kita nggak ada yang tahu rencana Allah tuh gimana gitu kan. Kita tenggelam nih atau kita lagi ada di sesuatu masalah gitu kan. Kita nggak ada yang tahu gimana Allah nolong kita. Yang penting ikhtiar, jangan panik dan berusaha gitu. Ini pesan moral yang bisa kita dapetin dari berita kali ini lah gitu kan. Jadi ya gue pengen bilang adalah gue respect banget sama Rido. Bener lu Rido, keren banget lu anjir. 14 tahun anjing, beda 4 tahun sama gue aja belum bisa berenang, apalagi mental. Nggak bisa, gue panik pasti. Makanya gue bilang penting banget ya cuy ngasah mental. Karena mau kalian ada skill berenang tapi mental kalian panik, pasti udah meninggal juga di posisi kayak dia. Cuman dia mentalnya kuat di sini men, dan juga dia fisiknya kuat juga ya men ya. Intinya gue salut banget dan semoga diusut tuntas, semoga dapat juga siapa yang nyemburin dia ya. Kita biar tahu juga kronologi gimana, karena nggak tega banget gue ngeliat anak-anak kecil ceburin kayak gitu 14 tahun masih gila men. Ya semoga Rido bisa gabung ke TNI AL, semoga kedepannya ya, karena fisik udah bagus banget, mental juga udah gila banget. Intinya yang terbaik lah buat Rido, dan juga gue doain semoga besok-besok tetap aman-aman aja lah, jangan sampai ada kejadian-kejadian kayak gini lagi ya men ya. Udah guys ya, mungkin sekitar video. Bye.